Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gladisia Putri Heu, biasa dipanggil Putri. Saya asal dari Atambua Belu. NIM saya 2103030087. Saya dari kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pertama-tama di sini saya akan membacakan review saya yang berjudul Politik Ketertiban di Pasar Informal. Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala yang negatif, melainkan lebih realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Proses informalisasi terjadi karena sifat subsistensi, produktivitas rendah, pemupukan modal dan investasi lemah, serta tekanan kuat dari sistem makro yang formal dari luar. Masalah sektor informal ini menjadi semakin rumit di negara berkembang, contohnya yaitu di negara Indonesia, karena norma-norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas informal tidak mendukung keberadaan sektor dalam arti yang sebenarnya. Proses informalisasi terjadi karena sifat subsistensi, produktivitas rendah, pemupukan modal, dan investasi lemah dapat membuat tekanan kuat dari sistem formal luar. Sampai saat ini, pengertian sektor informal dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lainnya yaitu memanfaatkan teknologi sederhana, kemandirian rakyat, pekerjaannya berasal dari keluarga tanpa upah, bahan baku usaha banyak memanfaatkan sumber daya lokal, serta melayani kebutuhan rakyat. Sektor informal merupakan kumpulan pedagang dari penjual kecil yang dari segi produksi tidak begitu mendapatkan keuntungan meskipun mereka berasal dari keluarga tak mampu atau miskin. Contoh pekerja informal yaitu pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Sektor informal atau usaha ekonomi informal dibedakan menjadi sektor informal pedesaan dan sektor informal perkotaan. Sektor informal pedesaan yang miskin dan tradisional yang makin terjepit kehidupannya, sedangkan sektor informal perkotaan sangat beragam, contohnya penarik ojek sepeda.
Di hampir setiap negara dan dengan sistem pemerintah apapun, golongan masyarakat strata bawah perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka merupakan bagian terbesar dari tatanan sosial dan juga mereka seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan segala kebijakan pembangunan. Masyarakat miskin di pedesaan, mereka rata-rata tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat-alat canggih dan sumber-sumber produksi di lingkungan kehidupan mereka. Peran sektor informal telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi. Dalam upaya pengembangan usaha masyarakat strata bawah, biasanya miskin dan informal memiliki banyak keterbatasan dalam akses kepemilikan dan pengusahaan sumber daya strategis, khusus mengenai lembaganya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa tidak hanya masyarakat miskin dan sektor informal yang membutuhkan bantuan keuangan untuk tetap bisa mempertahankan tingkat kehidupan mereka. Sebagai kelompok miskin, mereka selalu termarginalkan karena berbagai keterbatasan yang melekat seperti identik dengan keterbelakangan, pendidikan rendah, tidak mempunyai keterampilan, kemampuan, dan daya saing rendah yang secara berkelanjutan akan semakin sulit untuk berkompetisi dalam dunia global. Seorang pakar yang telah banyak melakukan penelitian di Indonesia mendefinisikan sektor informal sebagai kegiatan ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah adalah kegiatan apa saja, mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak, serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi yang legal. Kokohnya perekonomian faktor informal ini berarti tingkat kesejahteraan mereka tidak tertinggal dan cukup memadai akan membuat fondasi perekonomian nasional menjadi lebih kuat karena tidak ada masalah-masalah sosial yang mengganggu, sehingga segala lapisan masyarakat akan bersinergi dalam membentuk satu tatanan perekonomian yang lebih adil. Perlu perhatian khusus adalah sesuatu yang ideal, tetapi dalam kenyataan, konsep struktur sosial tidak sederhana hanya menjadi dua kelas saja. Yang berikut, peran sektor informal telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.